Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Amin. Haleluya. Amin. Semua diberkati Tuhan. Amen. Prosper people say. Lebih mantap lagi. Praise anointed people. Amin. Amin. Tepuk tangan paling meriah. Gimana kabarnya? Sehat. Haleluya. Amin. Wow. Kurang mantap katakan wow. Boleh duduk saudara, katakan God bless you. Kiri kanan saudara, shalom. Langsung pada bahan saudaraku. Wow. Sama-sama baca dan tepuk tangannya yang paling keras. Ini akan terjadi buat saudara. 1, 2, 3. Amin. Prepare for expedition and great harvest. Bersiaplah untuk perluasan dan panen raya. Bersiaplah. Bilang kiri kananmu, bersiaplah untuk perluasan, untuk peningkatan dan panen raya. Amin. Sebab kenapa Bapa tergesa-gesa, Bapa terburu-buru untuk Dia memberikan kepada Anda perluasan dan panen raya di masa yang dunia berkata tidak baik. Dia akan memberi peningkatan, perluasan dan panen raya buat Anda dan saya. Yang percaya tepuk tangan paling meriah katakan amin. Haleluya. Saudaraku, dalam beberapa hari ini dari hari Sabtu kemarin saya berdoa, pernyataan ini terus kuat di dalam hati saya. Aku, Bapamu, telah berjalan lebih jauh di depanmu, melintasi semua langit. Dan aku, Bapamu, telah berada di masa depanmu, jauh sebelum kamu ada di sana. Amin. 5 tahun yang akan datang Tuhan udah ada di sana. Kita masih di sini. Amin. 10 tahun yang akan datang Tuhan udah ada di sana. Anda dan saya masih ada di sini, betul? Halo? Dia jauh di depan masa depan kita. Haleluya. Aku, Bapamu, telah berjalan lebih jauh di depanmu, melintasi semua langit. Aku telah berada di masa depanmu, jauh sebelum kita ada di sana. Besok hari kita belum ada di sana, Bapa kita sudah ada di sana. 5, 7, 8, 10 bulan yang akan datang kita belum sampai sana, Bapa sudah ada di sana. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan apa yang sudah Bapa lihat di sana? Next saudaraku, Bapa telah melihat dan Bapa menyatakan bahwa masa depanmu baik. Kurang keras katakan amin. Siapa yang percaya masa depan saudara baik? Bapa sudah melihatnya dan Bapa menyatakannya, masa depan saudara baik. Maka saudaraku, bersiaplah untuk perluasan. Bersiaplah untuk great harvest, untuk panen raya. Bersiaplah Anda dan saya mengalami peningkatan, mengalami perluasan. Ingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu,
Apolos menyiram, Paulus menanam, tapi Bapa yang memberi pertumbuhan, Bapa yang memberi peningkatan. Saudaraku, Anda sudah menyiram, Anda sudah menanam, Bapa yang memberi perluasan dan panen buat saudara-saudara dan saya. Gereja BFA dimanapun berada, kemancan, tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Amin. Saya terlalu percaya, saudaraku, ini terjadi. Amin. Saya udah gini ya. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Saudaraku, coba kalau Anda baca ayat-ayat ini, apa sih yang Anda dan saya kerjakan? Gak ada tuh. Bapa sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Saudaraku dengar, dia berjalan di depan saudara jauh sebelum kita sampai sana. Dan sebagai seorang bapak, dia mau memastikan perjalanan saudara baik. Apa yang Bapak akan lakukan? Meratakan gunung-gunung, menutup lembah-lembah, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Apa yang Anda dan saya kerjakan? Enggak ada. Masih mau menyombongkan diri. Kalau kita berhasil, kita sukses, kita diberkati, kita promosi, ini karena aing tea. Apa yang mau kita sombongkan? Enggak ada. Bapa berkata, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Semua grace, semua kasih karunia. Siapa yang meratakan masalah-masalah? Anda pikir kebetulan? Seminggu yang akan datang ada masalah dan Tuhan meratakannya. Anda pikir kebetulan? Tiba-tiba jalanmu begitu luar biasa. Anda berpikir kebetulan tiba-tiba customer datang. Tiba-tiba apakah Anda kebetulan tiba-tiba hati raja-raja dijamah dan kemudian saudaraku raja-raja itu menjatuhkan kemurahannya kepadamu? Anda pikir itu kebetulan? Enggak. Anda lihat Bapak berkata, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Anda sekolah di TK, di SD, di SMP, di mana Anda berada pada waktu Anda sekolah? Bukankah Bapakmu sudah ada di sana sebelum engkau ada? Sebelum engkau tahu TK mana yang Anda masuk, sebelum Anda tahu SD mana, SMP, SMA mana, Bapakmu sudah tahu di sana. Dia memastikan semuanya baik, semuanya oke, baru Anda dibawa masuk ke sana. Hal yang sama berlaku. Bapak sudah melihat dan Bapak menyatakan masa depanmu baik. Kalau kita tahu, tepuk tangan, kemancer, semangat, haleluya, amin, haleluya. Loh saudaraku, mungkin Anda berkata, Pak, tapi saya lihat begini, kok keadaannya kayaknya begini. Nah, maka Rema, judul khotbah ini, bersiaplah untuk perluasan, bersiaplah untuk panen. Kenapa? Bapakmu sudah berada di jauh sebelum kita melangkah ke sana. Saat engkau dibawa ketemu raja-raja, saat engkau dibawa untuk saudaraku mengalami atau mengambil atau merebut kemenangan demi kemenangan. Tahukah Anda, sebelum Anda di situ, Bapakmu sudah di situ. Dan itu berlaku sekarang untuk minggu depan, tahun depan, bulan depan, 5-10 tahun lagi. Dia melihat dan dia menyatakan, dengar, maka optimis Anda apa? Yang membuat kita tertunduk, dia sudah melihat. Makanya Nabi itu di Alkitab mengatakan pelihat. Nabi itu disebut pelihat. Karena dia melihat apa yang akan terjadi. Maka Anda tahu saudaraku, Bileam itu awalnya seorang Nabi Tuhan.
Kemudian saudaraku, musuh-musuh Israel datang ke Bileam untuk mengutuki Israel dan untuk melihat apa yang akan terjadi atas Israel, untuk melihat apa yang akan terjadi. Maka kalau Anda datang ke kuamnya, peramal-peramal, Anda akan dilihat masa depan Anda. Betul? Coba lihat telapak tangan saudara. Saya bisa menyatakan, Anda anak-anak muda, saya dulu saudaraku suka ngibulin teman saya. Coba lihat telapak tangannya. Ini garis ini, kamu pengen punya istri cantik. Loh, siapa yang gak pengen? Saudaraku, itu pelihat. Maka kalau ada orang Kristen datang ke peramal, datang ke saudaraku tanya-tanya, saya mau beritahu kamu salah. Bapamu sudah melihat dan Bapamu menyatakan, dengar, angkat tanganmu, masa depanmu baik. Tepuk tangan paling meriah. Sebab engkau kebenaran Bapa di dalam Yesus. Dan saudaraku, Anda lihat. Jadi kalau saudaraku besok hari Anda jualan barang dan laku, Anda cuan besar, itu bukan kebetulan, Pak. Bapak udah di sana. Bapak sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita takutkan untuk tahun ini kita melangkah? Pak, ada Omikron, Bapak berjalan meratakan Omikron. Amin. Haleluya. Omikron sebentar lagi juga selesai. Kemarin varian Delta selesai. Yang gak selesai itu sinetron. Terus bersambung itu saudara. Itu yang bahaya. Sinetron drakor tuh gak habis-habis. Itu varian yang terus ada. Aku sendiri hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Wow. Saudara, Hercules bisa mematahkan pintu tembaga? Enggak, ini bicara apa? Di pekerjaanmu, di masa depanmu, di bisnismu, di pelayanan kita, di depan sana, itu ada selalu penghalang, ada selalu pintu tembaga. Tapi Anda jangan mengarahkan kepada pintu tembaganya, gunung masalahnya, palang-palang besinya. Tapi arahkan pandanganmu pada aku sendiri yang hendak memastikan engkau berjalan baik. Amin. Sebab jika engkau memusatkan perhatian pada gunung-gunung, pada pintu-pintu, pada palang-palang besi, maka semua perjalanan yang kau lihat hanyalah penghalang. Saya ulangi, saudara. Kalau Anda memusatkan perhatian kepada gunung-gunung, kepada pintu-pintu tembaga, pada palang-palang besi, maka sepanjang perjalanan hidupmu ke depan, yang engkau lihat selalu pintu tembaga, gunung masalah, palang besi. Tapi kalau engkau memusatkan pada aku sendiri, yaitu Bapamu, engkau lihat Bapamu, engkau melihat saudaraku, engkau nggak lihat lagi penghalang-penghalang, engkau lihat Bapa yang luar biasa. Amin. Saya kasih contoh. Saya beri contoh. Anda pernah main ski itu? Ski es, saudaraku, di salju, pernah main? Selain saya ada? Oh, satu. Saya pernah, saudaraku, di Korea, saudara. Saya pernah waktu saya ke Korea. Ya, dikasih itu sepatu. Saya bilang, udahlah, nggak usah pakai begituan. Saya pakai serodotan. Saudara, waktu saya ke Hermon, saya ngelihat ada pemain ski es yang begitu wes. Dia menghindari pohon-pohon. Dia menghindari. Kenapa? Sebab dia fokusnya bukan kepada pohon-pohon, tapi kepada jalan. Maka perjalanan yang dia lihat adalah jalan. Tapi kalau halang, maka sepanjang perjalanan dia hanya menyaksikan penghalang. Mari tatap masa depanmu.
Engkau lihat Bapa yang meratakan gunung-gunung, yang memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Maka dengar baik-baik, sepanjang perjalanan saudara, dengarkan baik-baik, Bapamu berjalan di depanmu. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Amin. Haleluya. Ya, saya beri contoh lagi. Saudara, coba ya. Saya bilang gini, tolong hari ini tidak seorang pun memikirkan monyet. Coba, apa yang Anda pikir? Saya ulangi, tolong jangan mikirin monyet. Apa yang Anda pikirin? Monyet. Waktu saya berkata, saudaraku, kalau Anda lihatnya gunung-gunung, lihatnya pintu-pintu tembaga, itu terus yang ada dalam pikiran. Tapi waktu kamu lihatnya Bapa, dia Bapa yang baik. Seberapa penghalang yang menutupimu. Seperti pemain ski es tadi, dia selalu akan lihat jalan. Dia bukan lihat penghalang. Saya melihat Bapa berdiri di depan saudara dan saya. Katakan haleluya. Next. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Wow. Dalam Rut pasal 3 ayat ke-15 kita melihat. Berkatalah Boas kepada Rut, lepaskan selendangmu dan hamparkan di sini. Maka bersiaplah untuk perluasan, bersiaplah untuk panen. Sebab Tuhanlah yang empunya perluasan, Tuhanlah yang empunya pertumbuhan, Tuhanlah yang empunya peningkatan, Tuhanlah yang empunya panen. Apolos menyiram, Paulus menanam, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Apa yang harus Anda lakukan? Tanamlah, siramlah. Maka saudaraku, berkatalah Boas kepada Rut, lepaskan selendangmu, hamparkan di sini. Maka Rut melepaskan selendangnya dan menghamparkannya. Next. Boas menuang ke dalam selendang itu kira-kira 20 kilogram gandum. Lalu Boas mengangkat 20 gandum itu ke atas pundak Rut. Setelah itu Boas pergi ke kota. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rut, janda Moab yang ke Bethlehem mengikuti janda tua, miskin dan renta, Naomi. Mereka tinggal di rumah sederhana, dua janda ini. Sebagai seorang mantu yang baik, Rut mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan mertuanya. Suaminya udah meninggal semua ya. Saudaraku, bekerja dari pagi sampai sore dengan upaya diri sendiri. Rut mendapatkan enggak banyak. Tetapi saudaraku, saat kemurahan Tuhan turun. Sebab begitu Rut memutuskan, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Saudaraku, Tuhan ada di masa depan Rut. Waktu suaminya meninggal dia nggak tahu. Rut nggak ngerti. Dia belum punya anak, suaminya meninggal, dan dia janda. Dia nggak tahu. Tapi begitu dia percaya, saya yakin waktu dia menikah dengan anaknya Naomi, dia sudah percaya kepada Tuhannya Israel. Tetapi saat kemudian Naomi memutuskan pulang, Naomi berkata kepada dua mantunya, Orpa dan Rut. Mereka mengantar sampai di gerbang kota Moab atau Madaba hari ini. Naomi berkata,
pulanglah ke bangsamu, pulanglah ke Allahmu. Kamu gak mungkin nunggu aku punya anak lagi. Kalaupun ada yang mau menikahi aku sudah janda tua. Dan jika aku punya anak, apakah kamu mau menunggu anak itu dewasa dan menikahi kamu? Orpa mengikuti omongan Naomi, pulang ke Allahnya, ke ilahnya dan ke bangsanya. Tapi Rut berkata, kepada siapa aku pulang? Allahmu, Allahku, bangsamu, bangsaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rut tahu begitu dia menikah dengan anak Naomi, Allahnya Naomi adalah Allahnya. Dan Allah yang ada di masa depan Rut. Sekalipun situasi kondisi dia nggak mengerti. Dia lepas bebas. Kalaupun dia kembali ke Moab, kembali ke berhalanya, kembali ke bangsanya. Tapi dia memilih untuk setia. Sekalipun tidak mengerti. Hari ini banyak peristiwa dalam 2 tahun ini yang engkau tidak mengerti. Banyak peristiwa dalam 2 tahun ini yang Anda dan saya tidak bisa memahami. Saudaraku, waktu di stasiun Solo balapan kelas 2 SD, baru naik kelas 2. Ibu saya memaksa saya naik sepur menuju Pemalang. Sebagai anak paling kecil saya nangis. Udah lama gak ketemu karena ibu saya berobat gak tahu kemana. Sekalinya ketemu di stasiun Solo, hanya untuk berpisah, ketemu 1 jam. Hanya untuk berpisah. Saya dari Walikukun ke Solo, ibu saya ketemu di stasiun Solo. Dan kemudian untuk berpisah. Bapak Ibu, dan itu perpisahan selamanya rupanya. Saya hanya bilang gini, Bu, saya gak mau pergi ke Pemalang. Saya gak tahu Pemalang itu di mana. Apa dekat California? Nggak tahu. Ibu saya hanya bilang gini, nak, le, pakai bahasa Jawa. Wes meluo. Saya diantar saudaraku. Ada satu famili yang sama-sama naik kereta. Saya nangis. Namanya anak kecil masih mbok-mbokan, saudara. Ya, jangan berebes milih, wong saya ngalami kok Anda yang nangis, saudara. Haleluya. Saudara, musik dong, naikkan pujian tadi, jangan nganggur. Berkatnya sama dari Tuhan. Ayo. Kamu main musik, saya nyanyi. Lah saya khotbah kok diem. Shalom. Nah, saudara, apa saya mengerti? Tidak. Saya Kristen. Saya Pentakosta, saudaraku. Ya, saya gereja Pentakosta, Pantekosta, bukan Penta, Pantekosta namanya. Anak dari gembala saya sekarang jadi pendeta di salah satu desa di Sragen. Tiap bulan saya support saudaraku. Nah, Bapak Ibu, saya naik kereta, naik sepur. Kurang lebih sama mungkin kayak Rut. Nggak ngerti. Saya apalagi Agung masih kecil. Rut pun nggak ngerti kenapa. Lagi honeymoon, bulan madu. Belum sampai bulan-bulanan, mati suaminya. Halo? Bayangan untuk membangun rumah tangga dengan anak-anak bahagia sirna. Dan dia sekarang harus mengikuti janda tua yang renta, miskin, nggak ada warisan. Tapi saya percaya semasa suaminya hidup, suaminya mengajar firman Tuhan, Taurat. Karena orang Yahudi selalu mengajar firman. Dia ikut aja. Nah saudaraku, sampai kemudian di Bethlehem, singkat cerita, dia tahu bahwa Allahku, Bapakku,
berjalan di depanku, meratakan gunung, menimbun lembah, mematahkan palang besi, memecahkan pintu tembaga. Rut sebagai seorang miskin, dia bukan sebagai penuai, dia pemungut jeleh. Pemungut jeleh itu artinya begini, gandum-gandum yang waktu dituai ada yang jatuh biji-bijinya. Hukum Taurat mengatakan pemilik lahan maupun penuai tidak boleh mengambilnya. Itu untuk fakir miskin, janda-janda, untuk memungutnya. Tuhan menitipkan jeleh itu kepada Anda, bahwa setiap berkat yang Tuhan beri setiap bulan, baik gaji maupun keuntungan, ada yang Tuhan titipkan jeleh. Ada benih untuk Anda tabur, ada roti yang Anda harus makan. Jangan semua berkat itu Anda makan roti. Justru letaknya pelipat gandaan itu di benih. Letaknya Tuhan berpiutang, Tuhan punya utang kepadamu waktu kamu sisihkan jeleh untuk orang-orang miskin. Saudaraku, kembali ke tadi, Rut bekerja dari pagi sampai sore sebagai seorang janda miskin. Dia mendapatkan 1 eva jeleh. Persediaan seminggu. Saudaraku, tetapi saat kemurahan datang, Boas berkata kepada pegawai-pegawainya, jatuhkan dengan sengaja untuk perempuan ini. Tahukah Anda, waktu Anda sekalipun tidak mengerti, engkau terus melangkah. Mazmur 126 berkata, yang menabur dengan mencucurkan air mata. Kita nggak mengerti tapi kita terus maju melangkah. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan, setia. Engkau akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sampai disebut haleluya. Katakan amin. Nah saudara, kembali jangan ayat jangan dihilangkan saudaraku. Nah, Anda tahu begitu sore Rut pulang, Nomi tanya, kok kamu dapat banyak sekali? Di ladang manakah kamu bekerja? Di ladang Boas. Nomi berkata, Boas adalah salah satu penebus kita, penebusmu. Rut berkata, Boas bermurah hati kepadaku. Aku gak boleh cari di ladang lain. Ini berbicara. Waktu engkau terus fokus kepada Bapamu, ladangnya Tuhan. Tuhan bermurah hati kepada saudara. Bersiaplah untuk perluasan. Anda tahu tanpa kemurahan Boas, Rut gak akan dapat 1 eva jeleh. Bahkan mungkin ada gangguan-gangguan dari pria-pria yang nakal, yang iseng, yang cunihin. Yang akan mengganggu Rut. Tapi Boas berkata, jangan ada seorang pun yang ganggu dia. Jatuhkan dengan sengaja supaya dia mengambilnya. Dan saudaraku, di pasal yang ketiga, itu pasal 2, di pasal 3. Waktu Rut berkata, lebarkanlah sayapmu supaya aku berlindung kepadamu. Hal yang sama malam ini waktu kita berkata, Bapa, aku mau di bawah kepak sayapmu untuk aku berlindung. Bapa sangat senang. Engkau mengandalkan dia, bukan mengandalkan diri sendiri. Apa yang Bapa lakukan? Apa yang Boas? Boas surgawi kita, Yesus. Saya percaya dia sedang menjatuhkan dengan sengaja kasih karunia-Nya,
kepada saudara-saudara dan saya. Dan dia sedang menjamah hati raja-raja, atasan-atasan saudara, customer-customer besar, orang-orang hebat, orang-orang besar, untuk bermurah hati kepada kita. Yang percaya katakan yes, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, apa waktu Rut berkata, kembangkan sayapmu, lindungilah aku. Berkatalah Boas kepada Rut, lepaskan selendangmu. Saudaraku, judul khotbah hari ini, bersiaplah untuk perluasan. Berarti Anda dan saya lebarkan. Amin. Jangan menghemat, lepaskan. Amin. Amin. Saudaraku, lepaskan selendangmu, hamparkan di sini. Rut melepaskan selendangnya dan menghamparkannya. Bapak Ibu punya benih. Perluas kapasitas taburan saudara. Perluas kapasitas kasihmu kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita tidak berubah. Kita yang sering berubah. Mari semakin mengasihi Dia. Beribadah lebih sungguh-sungguh lagi, karena Dia sudah sungguh-sungguh dengan kita. Berikutnya saudaraku, Boas menuang ke dalam selendang itu kurang lebih 20 kilogram. Lalu Boas mengangkatnya, ditaruh di pundak Rut. Saya mau kasih tahu, apakah Rut bekerja untuk dapat 20 kilogram? Tidak. Itulah anugerah. Waktu dia memungut jelek, dia dapat 1 eva, kurang lebih persediaan seminggu. Itu saudaraku, setengahnya itu kerjanya Rut. Setengahnya kemurahan Tuhan. Tapi yang 20 kilo ini benar-benar gak ada 1% pun kerjanya Rut. Semua adalah kasih karunia. Dan ini dan Anda dan saya akan mengalaminya di Great Harvest. Bersiaplah untuk perluasan. Katakan amin. Nah, apa yang saudara dan saya harus lakukan? Bersiaplah. Anda lihat, bahkan 20 kilo itu pun siapa yang mengangkat ke pundak Rut? Boas. Siapkan bahu saudara untuk Tuhan. Siapkan pundak saudara untuk Bapa menaruh berkat kepadamu. Yang mengerti katakan amin. Masalahnya, kenapa saya katakan siapkan pundak saudara? Banyak orang gak kuat pikul berkat. Yesus yang adalah kekuatan Allah membuat mujizat terjadi. Dari saudaraku zero, gak punya apa-apa, Rut menjadi punya sesuatu. Tetapi kalau pundak Rut gak kuat, maka berkat ini akan bocor di mana-mana. Banyak orang Kristen, anak Tuhan, gak kurang-kurang Tuhan tolong Anda. Dan Tuhan taruh berkat di pundakmu, tapi pundakmu gak kuat, pikul berkat. Engkau gak memakai Kristus yang adalah hikmat Allah. Untuk apa? Memikul berkat yang Tuhan beri. Amin. Kita tahu kalau Rut gak kuat mikul berkat, saudaraku, dia akan ada di titik yang sama, gak punya apa-apa lagi. Banyak orang Kristen, Tuhan udah kasih berkat, bahkan Tuhan angkat, ditaruh di pundakmu, tapi kamu gak kuat. Promosi Tuhan kasih ke kamu, semakin besar tanggung jawab, semakin besar tuntutan. Pekerjaan kopral dengan jenderal beda. Beda tanggung jawabnya. Halo, office boy dengan manajer beda. Bersiaplah untuk posisi-posisi yang itu. Sampai waktu promosi itu datang,
berkat itu ditaruh di pundakmu, kamu kuat memikulnya. Yang mengerti katakan haleluya, katakan amin. Amin. Banyak hamba Tuhan, banyak pendeta dikasih 50 jemaat kuat, begitu dikasih 200 nggak kuat. Hal yang sama. Waktu Tuhan kasih kamu berkat keuangan 5 juta, kamu kuat. Begitu 30 juta, banyak orang udah gak kuat. Makanya banyak orang Kristen ada di titik yang sama karena gak kuat pikul berkat. Bapak rohani saya, Pak Alek, kalau ketemu saya beberapa kali awal-awal, sampai tahun 2007-2009, ditepuk bau saya. Kowe ojo kuat pikul salib tok, kuat to pikul berkat. Banyak orang Kristen kuat pikul salib, tapi enggak kuat pikul berkat. Waktu menderita kuat, waktu diberkati enggak kuat. Saya berdoa, pundak Anda kuat, pikul berkat. Katakan haleluya, haleluya. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Wow, haleluya. Amin. Maka saudaraku, Yesaya 54:23, lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, bentangkan selendang. Jangan menghemat, jangan pelit, perluas kapasitas. Kalau Tuhan sudah berkata masa depanmu baik, mari persiapkan engkau mengalami hari-hari yang baik. Walaupun hari ini banyak hal yang kita nggak mengerti. Kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa ini Tuhan terjadi? 2 tahun ini banyak hal yang bukan hanya saudara. Saya juga, kenapa ini terjadi? Gue nggak ngerti juga. Nggak apa-apa. Nggak perlu ngerti, yang penting kamu percaya Bapamu berjalan di depanmu. Next saudaraku. Panjangkan tali-tali kemahmu, panjangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Jangan pelit, jangan menghemat. Next saudara. Sebab, baca sama-sama, saya akan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunan saya akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Amin. Amin. Apa yang harus Anda dan saya lakukan? Siapkan pundak. Anda pasangan suami istri yang sudah lama berdoa untuk anak. Persiapkan nama untuk anak-anakmu. Persiapkan bok bayi. Sekali lagi bukan bok babi. Bok baby. No babi. Kok enggak amin saudara? Amin. Persiapkan. Haleluya. Amin. Sebab Bapa hari ini sedang terburu-buru untuk engkau mengetahui Dia mengasihimu. Siapkan, Anda persiapkan tempat-tempat yang lebih luas untuk keluarga Anda. Siapkan. Maka kenapa saudaraku saya menyiapkan tempat yang lebih luas lagi? Gedung kapasitas 5.000 tempat duduk. Saya tahu ini. Siapkan saudara. Siapkan dompet yang lebih besar lagi. Amin. Ya, untuk menaruh berkat-berkatmu. Ini di pundak Pak, di sini. Sebab perluasan, peningkatan, pertumbuhan, dan great harvest Bapak sudah melihat dan menyatakannya untuk Anda dan saya. Tepuk tangan paling meriah, bangkit berdiri. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Angkat tangan. Ku tahu rencanamu
ada anak, orang tua, suami istri boleh gandeng tangan. Haleluya. Baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Katakan dari awal, haleluya. Tuhan ku percaya. Yang di rumah boleh bangkit berdiri. Namu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Dia sudah berfirman, Engkau telah berfirman, memberi masa depan, di masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu. Sekali lagi, jemaat saja, ku tahu rencanamu. Jemaat yang di rumah juga angkat tanganmu, naikkan pujian ini. Baik bagiku, sempurna bagi kita. Amin. Tahukah saudara, Bapa berjalan di depanmu meratakan gunung-gunung, mematahkan pintu-pintu palang-palang besi, memecahkan pintu-pintu tembaga untuk memastikan perjalanan kita aman dan masa depan kita baik. Kehendakmu indah bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tahukah saudara, Anda berdiri di Ararat, yaitu kutuk yang sudah dijungkir balikan. Artinya Anda berdiri di tempat kemurahan Bapa. Oh, bukalah selendangmu, hamparkan. Bapa akan menjatuhkan kemurahan berkali-kali lipat dan mengangkatnya, ditaruh di pundakmu. Siapkan pundak saudara untuk memikul, untuk menuai berkat, perluasan, promosi, peningkatan yang Bapa sediakan bagimu. Jiwa-jiwa, finansial, keuangan, kesehatan, kemurahan yang lebih besar lagi. Haleluya. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu. Katakan baik, baik
angkat roti dengan tangan kanan saudara. Tempat di mana kita berdiri itu adalah Bukit Kemurahan Bapa. Gunung Ararat, kutuk sudah dijungkir balikan, diganti dengan kasih karunia. Bukankah roti yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pecah-pecahkan malam ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Bapak Ibu, angkat cawan dengan tangan kananmu. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Dan sekarang engkau yang percaya, ambil dan minum dalam nama Yesus. Gak ada yang kebetulan, semua dalam kontrol Tuhan. Ruth dari seorang janda miskin sampai akhirnya menjadi pemilik ladang yang hebat karena kasih karunia. Persiapkan diri Anda untuk perluasan. Persiapkan diri Anda untuk great harvest. Bersiaplah untuk memikul berkat, kemurahan, promosi, peningkatan, penuaian yang Bapa berikan kepadamu. Anda yang di rumah maupun yang di tempat ini, dengarkan ini. Aku Bapamu telah berjalan lebih jauh, melintasi semua langit. Dan aku Bapamu sudah ada di masa depanmu, jauh sebelum engkau ada di sana. Dan aku Bapamu melihat dan menyatakan masa depanmu baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya masa depan kami baik. Terima kasih untuk malam ini, dan sebagai tanda syukur kami bawa persembahan kami bawa persepuluhan kami bawa persembahan sulung kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Pulanglah dan dengan selamat, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.